Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tawakkaltu 'alallah rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya karena ridhonya lah kita dapat melakukan kegiatan pertama pada acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Seluruh jajaran pimpinan Politeknik Negeri Pontianak, seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Pontianak mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Politeknik Negeri Pontianak bagi saudara-saudara mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Saudara-saudara mahasiswa baru yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran di Politeknik Negeri Pontianak. Tujuan dari materi ini adalah agar saudara memiliki wawasan tentang seluruh proses pembelajaran yang akan saudara tempuh selama saudara menjalani pendidikan tinggi vokasional Politeknik Negeri Pontianak. Pada paparan ini kita akan membahas 8 bagian yang masing-masing akan kita bahas secara sepintas. Yang pertama adalah tentang kartu tanda mahasiswa, yang kedua tentang jadwal tata tertib perkuliahan dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, ketiga tentang kalender akademik dan aktivitas perkuliahan, yang keempat tentang ketidakhadiran, kompensasi dan surat peringatan, yang kelima tentang larangan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, yang keenam tentang masa libur perkuliahan, yang ketujuh tentang evaluasi studi dan cuti kuliah, yang kedelapan tentang yudisium, wisuda, dan ijazah. Saudara-saudara yang berbahagia, yang menunjukkan identitas saudara sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, yaitu kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda mahasiswa ini secara visual ini digandakan dari fungsi kartu virtual account yang saudara miliki, dan ini diberlakukan sebagai kartu mahasiswa saudara sekaligus sebagai bukti ketika saudara melakukan pembayaran atas proses perkuliahan saudara. Ya, nanti ke depan ini kartu mahasiswa ini akan ditambahkan dengan fotonya. Dalam kartu mahasiswa ini ada beberapa hal yang perlu saudara pahami terkait dengan nomor induk mahasiswa. Ya. Nomor induk mahasiswa ada makna digit angka pada KTM itu. Ada makna digit angka pada kartu tanda mahasiswa itu. Contohnya, angka 3 digit pertama ini adalah kode jenjang pendidikan. Ketika di sini tertulis 3, berarti saudara berada di jenjang pendidikan diploma 3. Ketika ini tertulis 1, maka saudara berada di jenjang pendidikan diploma 1. Dan ketika di sini tertulis 4, maka saudara berada pada jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana terapan. Kemudian tahun 2020 ini adalah kode tahun masuk saudara atau tahun diterima saudara di Politeknik Negeri Pontianak. Kalau saudara di sini nanti tertulis 2021. Kemudian yang berikutnya, digit berikutnya adalah 01. Ini adalah kode program studi. Ini adalah kode program studi
Jadi saudara perhatikan kode program studi ini ada nomor urut 01 sampai dengan 10 yang tertera di sini. Sementara karena Politeknik Negeri Pontianak itu memiliki 30 program studi, maka nanti akan tertulis di sini sebenarnya ini sampai dengan angka 30. Angka 30 itu siapa? Angka 30 itu adalah mahasiswa di PSDKU, program studi di luar kampus utama Kabupaten Sanggau, ya, itu adalah program studi bungsu di Politeknik. Ya, ini angkanya di sini, digit angka di sini itu ada 28, 29 dan 30. Kemudian 001 digit 3 digit angka yang terakhir ini adalah nomor urut mahasiswa. Artinya di jurusan teknik sipil, program studi teknik sipil, mahasiswa pemegang kartu ini terdaftar pada urutan yang pertama. Jadi makna ini, ya, ini perlu saudara ketahui sehingga nanti dari sini, nanti kalau saudara di Diplomatika ya selesainya tahun 2023. Kalau 20 di sini ini menunjukkan tahun awal saudara diterima di Politeknik dan tahun akhirnya seberapa, berarti ditambah dengan angka yang ada di sini. Nah, kartu mahasiswa ini sangat penting karena seluruh pelayanan akademis itu berbasiskan pada kartu tanda mahasiswa ini. Artinya saudara dilayani oleh Politeknik Negeri Pontianak apabila saudara memiliki kartu tanda mahasiswa ini. Demikian juga sebaliknya. Karena itu ketika saudara sudah mendapatkan kartu mahasiswa, rawatlah karena itu adalah identitas saudara di Politeknik Negeri Pontianak. Hak dan kewajiban saudara selama di Politeknik Negeri Pontianak ini sangat ditentukan oleh kartu tanda mahasiswa. Saudara-saudara yang berbahagia, yang berikutnya kita membahas tentang jadwal perkuliahan dan tata tertib perkuliahan. Jadwal perkuliahan, ini saudara perhatikan visual ini, jadwal perkuliahan di Politeknik yang kelas pagi, khususnya untuk kelas Diploma 3, ini dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 14. Sedangkan mahasiswa yang Diploma 4 atau Sarjana Terapan itu dimulai pukul 14 sampai dengan pukul 21. Sekali lagi, untuk Sarjana Terapan mulai perkuliahannya adalah pukul 14 sampai dengan pukul 21. Karena di Politeknik menerapkan sistem SKS, satuan kredit semesternya adalah paket, maka kewajiban saudara mengikuti perkuliahan sebagaimana waktu yang tertera. Saudara tidak diberi kebebasan untuk memilih pada jam berapa saudara harus mengikuti, tetapi kewajiban saudara adalah mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang tertera di dalam jadwal. Kemudian dalam satu minggu, ya, jadwal satu minggu ini akan ada 38 jam. Ada 38 jam. 38 jam perkuliahan itu ini terdiri atas mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Mata kuliah teori ini sifatnya tatap muka dan selama ini teori berarti berlangsung di kelas. Sementara mata kuliah praktik ini berlangsung di laboratorium, di bengkel, atau di lab, bahkan di lapangan. Ya. Jadi ada mata kuliah teori dan mata kuliah praktek. Jumlah jam per minggunya adalah 38 jam. Seluruh proses, seluruh perkuliahan, baik teori maupun praktek, itu mahasiswa dan dosen diikat oleh ketentuan yang ketentuan-ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh dosen dan mahasiswa sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Mahasiswa dan dosen diikat oleh perilaku. Yang pertama, bertingkah laku baik dan sopan. Baik dosen mahasiswa ini terikat oleh ketentuan etika baik dan sopan. Kemudian yang kedua, memelihara kebersihan dan ketertiban atau keamanan lingkungan kampus.
Ya, jadi kewajiban saudara menjaga agar kampus ini, kampus yang beriman ini, kampus beriman ini dan memiliki taman beriman itu tertib, ya, dan aman. Kemudian yang berikutnya, patuh terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini menjadi dasar penting ketika saudara bertekad memasuki pendidikan tinggi vokasional Politeknik Negeri Pontianak. Kenapa? Karena peraturan pada K3 ini akan memberikan efek baik kepada saudara. Yang D, menjaga dan memelihara barang-barang milik Politeknik dan berusaha dan dari kerusakan. Sekali lagi, menjaga dan memelihara barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan atau kehilangan. Yang E, memakai baju praktik atau baju praktikum pada saat praktik atau praktikum di bengkel, laboratorium maupun di workshop. F, memakai pakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan. Ini ketika saudara menempuh mata kuliah teori, maka berlaku yang F ini. Pada seluruh proses, dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada lembaran yang telah disiapkan. Jadi nanti untuk ketertiban kehadiran saudara, baik saudara dosen maupun mahasiswa peserta mata kuliah itu, semuanya akan tercatat absensi dan aktivitas yang dilakukan. Karena dalam satu minggu itu ada 38 jam dan terakumulasi dalam 18 sampai dengan 2 kali pertemuan. Artinya ada 18 sampai dengan 20 minggu pertemuan, ya, dalam satu semester, dan terakumulasi jumlah SKS-nya adalah 19 SKS, satuan kredit semester, sampai dengan 20 SKS atau satuan kredit semester. Seluruh proses dalam perkuliahan di Politeknik, baik kuliah teori maupun kuliah praktek, itu berpedoman pada mutu Politeknik, yaitu tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat aturan. Ketiga ketepatan ini akan mendorong pada terbentuknya kualitas lulusan Politeknik Negeri Pontianak agar mahasiswanya kompeten, ya. Kompeten yang bagaimana? Yang mempunyai kemampuan teknis sebagaimana sebutan dalam nama prodinya, ya. Jadi kemampuan teknis ini penting, dan pentingnya itu didukung dengan 3 tepat tadi: tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat aturan. Saudara-saudara yang berbahagia, mungkin saudara pernah mendengar dan sering kali mendengar tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ini berpijak dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di situ diatur bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela, untuk secara sukarela. Artinya kalau disebut sukarela itu artinya dapat diambil atau juga tidak diambil. Artinya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sesuai dengan kelengkapan kompetensi kebutuhan mahasiswa itu. Nah, jadi apa saja yang harus dilayani? Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengambil satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Jadi ini ada 2 kemungkinan, ya. Jadi dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Ada kemungkinan saudara selama 2 semester itu, khususnya bagi yang diploma 4, dapat mengajukan magang, ya. Magang itu biasanya untuk anak untuk anak diploma 4 itu diawali di semester 5, ya. Itu melakukan pendaftaran dan magang ini dibayar. Pertama, ini magang di dunia industri. Industri yang bagaimana? Industri yang relevan dengan bidang teknis yang dipelajari mahasiswa itu. Sekali lagi, industri yang relevan dengan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan. Kalau saudara jurusan
teknik elektro, kemudian program studi elektronika, maka saudara bisa mengambil pada otomatisasi industri di perusahaan yang menurut saudara ya bisa saudara jadikan tempat magang. Jadi ini ada kemungkinan, atau saudara bisa juga mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, ya, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain. Nah, mata kuliah yang berada di perguruan tinggi lain itu tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi kompetensi yang saudara miliki. Sekali lagi, tidak untuk kepentingan yang lain, tetapi untuk melengkapi kompetensi. Jadi ini ada dua ya yang mungkin saudara lakukan. Yang pertama adalah magang, yang kedua adalah saudara bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lain, artinya di politeknik yang lain. Ya, jadi ini penting terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus difasilitasi lagi, yaitu mahasiswa dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Artinya ketika saudara kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, saudara di jurusan, anggaplah di jurusan teknik mesin, lalu saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang mesin-mesin listrik, saudara bisa mengambil itu di teknik elektro, di program studi teknik listrik. Jadi konteksnya adalah untuk melengkapi kompetensi saudara, sehingga kompetensi itu betul-betul saudara pahami, saudara bisa lakukan itu secara komprehensif untuk menunjukkan kemampuan saudara. 1 dan 2 ini bisa terwujud kalau ada komunikasi saudara dengan pembimbing akademik saudara, dengan kaprodi saudara. Maka saudara bisa berkomunikasi dengan baik kepada pembimbing akademik untuk mengarahkan saudara, atau saudara memberikan usulan untuk dipertimbangkan oleh ketua program studi, sehingga saudara bisa pertama mengambil SKS di perguruan tinggi lain dalam bentuk perkuliahan, atau saudara bisa magang di industri. Yang kedua adalah saudara dapat mengambil mata kuliah di prodi lain di politeknik ini. Tujuannya tidak lain adalah mempertajam kompetensi saudara. Apa tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ini ke depan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja. Ini artinya ke depan mahasiswa itu harus multi talent, ya. Jadi tidak hanya satu saja yang dia tekuni, tetapi lebih beragam. Kenapa? Karena keragaman itu akan menentukan ya saudara di kemudian hari. Yang berikutnya, tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mengenalkan dunia kerja sejak dini pada mahasiswa, sehingga akan lebih siap kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Artinya setelah saudara lulus dari politeknik ini, saudara sudah menentukan sikap. Oh, saya akan bekerja di perusahaan ini. Oh, saya akan berwirausaha karena kemampuan saya ini bisa saya gunakan untuk mengembangkan diri dan seterusnya. Jadi ini adalah motif dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kurikulum, ya, di setiap program studi. Kuncinya adalah pembimbing akademik yang mau berkomunikasi. Kuncinya adalah mahasiswa yang menyadari akan kekurangan kompetensi dirinya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang berikutnya, yang ketiga, kita akan berbicara tentang kalender akademik dan aktivitas perkuliahan. Ini adalah bentuk visual kalender akademik, ya. Kalender akademik ini secara prinsip merupakan dokumen pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun akademik, meliputi permulaan tahun perkuliahan, minggu efektif perkuliahan, tentang pembelajaran efektif, dan hari libur. Jadi semuanya diatur, ya, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga seluruh waktu itu akan terisi sebagaimana ketentuan yang ada di kalender akademik yang harus dijalankan oleh lembaga, terutama oleh dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Kemudian dari sisi kelembagaan, subkelembagaannya, bahwa kalender akademik ini sebagai dasar dalam menentukan kegiatan dan aktivitas perkuliahan per tahun oleh Kaprodi di bawah koordinasi ketua jurusan. Jadi yang bertanggung jawab mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada di kalender akademik adalah ketua program studi. Karena itu ketua program studi ini dalam tanda petik mempunyai buku suci yang berupa kalender akademik. Ya. Bagi mahasiswa ini kepentingannya untuk apa? Untuk mengetahui aktivitas perkuliahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saudara sekalian yang berbahagia, yang berikutnya kita akan membicarakan tentang ketidakhadiran, kompensasi, dan surat peringatan. Sebagaimana kelaziman yang terjadi bahwa ketidakhadiran itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya. Beberapa hal itu, pertama, ketidakhadiran karena sakit. Ketika saudara tidak hadir karena sakit, saudara harus membuat surat izin. Di hari kedua, saudara harus sudah mempunyai surat keterangan dokter yang menyatakan saudara sakit di hari keduanya. Kemudian ketidakhadiran karena ada keperluan lain. Ya, biasanya ada keperluan lain yang terkadang kita tidak duga sehingga kita tidak mengikuti perkuliahan. Maka saudara harus membuat surat izin untuk itu. Yang berikutnya adalah ketidakhadiran karena mangkir. Jadi kalau saudara mangkir, ini sebenarnya yang sangat tidak diharapkan karena mempunyai efek negatif bagi seluruh perjalanan perkuliahan saudara. Ketidakhadiran karena berbagai hal tersebut, terutama karena mangkir, ini ditentukan ya jumlahnya. Apabila saudara tidak hadir lebih kecil dari 1 jam, artinya kurang dari 1 jam pembelajaran, maka kompensasinya adalah 5 kali. Ketika saudara tidak hadir 10 menit, maka kompensasi saudara adalah 50 menit. Ketika saudara tidak hadir antara 1 sampai dengan 8 jam, karena alfa itu, maka kompensasi saudara adalah 8 jam. Ketika ketidakhadiran saudara lebih besar atau sama dengan 8 jam, maka kompensasinya adalah 2 kali lipatnya. Nah, jadi perhatikan, ya, saudara harus berupaya agar tidak terjadi kemangkiran yang akan merugikan saudara dalam perkuliahan itu. Nah, kemudian kompensasi itu berupa kegiatan apa? Ini mahasiswa melakukan kegiatan yang relevan dengan program studinya di luar jam pembelajaran atas pengawasan pembimbing akademik dan atau kaprodinya. Seandainya saudara di jurusan teknik mesin, kemudian saudara mendapatkan kompensasi, bisa saja saudara diminta oleh pembimbing akademik saudara untuk memperbaiki, untuk membersihkan, untuk mencuci, ya, mesin-mesin peralatan yang ada di bengkel mesin. Bisa saja terjadi semacam itu. Kemudian terkait dengan ketidakhadiran saudara tadi, batas maksimum ketidakhadiran itu juga akan sangat menentukan tindak lanjut dari perkuliahan saudara. A. Ketika saudara tidak hadir berturut-turut tanpa izin. Sekali lagi, berturut-turut tanpa izin atau lebih besar sama dengan 38 jam atau sama dengan 1 minggu, maka saudara dengan sangat berat hati ter-DO dengan surat keputusan direktur. Artinya jangan sampai saudara tidak hadir tanpa keterangan, tidak hadir mangkir ini lebih dari 1 minggu secara berturut-turut, ya, karena efeknya saudara akan ter-drop out. Yang berikutnya, ketika saudara tidak hadir karena alfa, izin maupun sakit, secara kumulatif lebih besar sama dengan 114 jam. Sekali lagi, ketika alfa, izin, dan sakit saudara lebih dari 148 jam dalam 1 semester, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi stop out. Kenapa harus di stop out? Memang terkadang
ketika seseorang tidak hadir itu efeknya adalah kompetensi pembelajaran yang bersifat praktek itu tidak tercapai. Ya, karena tidak tercapai maka saudara dianjurkan stop out. Nah, stop out ini masih berkemungkinan saudara ya melanjutkan studi. Lalu secara keseluruhan ketidakhadiran tanpa izin secara akumulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut. Apabila saudara tidak hadir lebih besar sama dengan 16 jam, ya, ini kena SP 1. Ya. Antara ini sekali lagi ini kurang dari 16 jam. Ya, atau sampai dengan 16 jam kena SP1, antara 16 sampai dengan 32 jam maka akan dikenai SP surat peringatan 2. Kalau saudara tidak hadir, ya, alfa tadi, ketidakhadiran tadi terakumulasi lebih besar atau sama dengan 38 jam tetapi tidak dilakukan secara berturut-turut, maka saudara terkena surat peringatan 3. Kemudian yang D, apabila saudara tidak hadir lebih dari 46 jam, maka otomatis saudara akan ter-drop out. Sehingga status saudara sebagai mahasiswa ya, seperti dalam gambar ini. Ya, jadi ini berada dalam tanda tanya besar di atas sana. Ini tentu saudara bisa membayangkan ya, akan berbahaya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah larangan bagi mahasiswa. Jadi ada kegiatan yang dilarang di Politeknik Negeri Pontianak ini. Di kampus Politeknik, mahasiswa dilarang melakukan tindak pidana. Jadi sesungguhnya dimanapun ya, siapapun itu pasti dilarang melakukan kegiatan tindak pidana ya, mencuri dan yang sejenisnya. Yang kedua, mengorganisir dan atau melakukan kegiatan yang bersifat sara. Jadi biasanya ini provokator ini ya. Ini saudara memprovokasi suku, agama, ras dan antar golongan, maka ini dilarang ya, maka ini dilarang. Jangan sampai ini saudara lakukan sehingga masa studi saudara itu akan berakhir pada saat itu kalau saudara melakukan yang kedua ini. Yang berikutnya, makan dan atau minum di dalam kelas, laboratorium, bengkel maupun lab. Jadi jangan sampai saudara melakukan aktivitas ini ya, karena ini termasuk dilarang ya, termasuk dilarang. Yang berikutnya adalah kegiatan yang dilarang juga adalah merokok. Ya, sesungguhnya merokok itu dilarang di Politeknik, tetapi karena banyak mahasiswa Politeknik yang merokok dan termasuk tenaga pengajar yang juga merokok, maka ada semacam dispensasi. Merokok diperbolehkan di tempat-tempat yang ditentukan. Artinya kalau saudara di kelas lalu saudara merokok, ketahuan dosen atau ketahuan pihak pengelola Politeknik Negeri Pontianak, maka saudara akan mendapatkan sanksi itu. Yang berikutnya yang juga dilarang adalah membawa dan atau menggunakan obat-obatan terlarang dan atau minuman keras, minum minuman keras. Jadi semacam ini ilustrasinya ya. Jangan dilakukan di sini, jangan dilakukan di Politeknik itu. Karena semboyan Politeknik ya adalah beriman ya, beriman ya, tidak hanya berpikir bersih sampai dengan aman ya, tetapi juga beriman dari sisi religius. Kemudian yang berikutnya nih, yang keenam yang dilarang adalah berpakaian berupa kaos oblong, sandal atau sepatu sandal selama perkuliahan dan pelayanan administrasi. Berpakaianlah sebagaimana pakaian yang diharuskan, tampil dengan memperhatikan etika dan kesesuaian. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah berpakaian tidak sopan,
tidak sesuai dengan norma susila dan etika. Ya, jadi yang semacam ini, ya, ilustrasinya semacam ini, apalagi berambut gondrong bagi mahasiswa laki-laki. Kenapa tidak boleh gondrong? Kan ini trennya. Ya, boleh saudara ngetren, tetapi tren ini tidak berlaku di Politeknik. Kenapa? Karena ini akan berefek pada kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena kalau saudara kuliah, terkadang harus melakukan praktek, dan praktek itu praktek bubut, bisa saja mesin itu akan mengenai rambut saudara, lalu betapa pedihnya kalau itu dibayangkan. Karena itu sekali lagi bahwa ada setidaknya 8 larangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang tidak diperbolehkan, ya, di Politeknik Negeri Pontianak. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang berikutnya kita akan membicarakan tentang evaluasi studi cuti akademik. Evaluasi studi ini untuk menentukan apakah saudara berlanjut atau tidak. Maka evaluasi studi ini dilakukan atau berpedoman pada nilai akhir semester. Nanti ketika saudara masuk di semester 1, di akhir semester, maka saudara akan mengikuti ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini, ya, akan menjadi hasilnya, itu akan menjadi acuan evaluasi studi saudara. Gabungan dari nilai akhir seluruh mata kuliah pada semester tertentu. Jadi saudara akan dinilai mata kuliah A, B, C dapat nilai berapa, dikonversikan ke huruf A, B, C, dan D, dan bahkan E, ya, maka itu akan menjadi bahan evaluasi. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk lembar hasil studi, ya, lembar hasil studi atau KHS yang ditandatangani oleh Kepala Bagian AAK PSI. Kalau sekarang sebutannya menjadi Koordinator Bidang Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi, Ibu Haja Sri Sunilawati. Jadi itu. Kemudian nilai-nilai saudara itu akan ada perhitungan IP. IP itu adalah indeks prestasi. Jadi setelah saudara mendapatkan nilai, lalu dikonversi berapa IP saudara. IP itu ya antara 2 sampai dengan 4. Nah, perhitungan kalau nilai saudara C semua, ya berarti nilai saudara itu IP saudara 2. Kalau ada B semua, IP saudara pasti 3. Kalau A semua, IP saudara pasti 4. Kalau campuran, nanti kita akan menghitungnya setelah saudara melakukan perkuliahan. Perhitungan IP bertujuan untuk memperoleh takaran atas prestasi seseorang, atas prestasi seorang mahasiswa, dan untuk menentukan status kelulusannya di Politeknik. Jadi nanti saudara ini dalam 1 semester itu akan dievaluasi apakah saudara dinyatakan lulus atau tidak. Ya, maka saudara akan mendapatkan IPS, indeks prestasi semester. Ya, indeks prestasi semester. Ini adalah rata besaran atau angka yang menyatakan prestasi atau keberhasilan proses perkuliahan mahasiswa pada 1 semester. Maka nanti nilai saudara itu IPS-nya, indeks prestasi sementara, itu akan diketahui berdasarkan nilai yang saudara dapatkan. Kemudian dari akumulasi IPS ini, indeks prestasi sementara ini, lalu menjadi indeks prestasi kumulatif. Ya, namanya kumulatif itu kan kumpulan dari, ya, kumpulan dari atau himpunan dari. Ya. Jadi apa itu IPK? Perhitungan indeks prestasi dengan menjumlahkan konversi nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dibagi dengan bobot SKS sampai suatu semester tertentu. Jadi nanti saudara di semester 1 hanya mempunyai IPS saja. Di semester 2 saudara sudah mempunyai IPK. Kenapa? Karena sudah dijumlahkan antara IPS di semester 1 dan IPS di semester 2 lalu dibagi 2. Berapa? Itu yang disebut sebagai indeks prestasi kumulatif. Ya, sekali lagi, indeks prestasi kumulatif ini menjadi
cermin, menjadi merupakan representasi dari keberhasilan saudara dalam studi, baik di teori maupun praktek, serta tugas-tugas yang harus saudara kerjakan selama saudara kuliah. Nah, karena itu dalam seluruh proses supaya IP saudara, maka saudara harus berkolaborasi. Maka saudara harus banyak berpikir bagaimana saudara tidak bersifat individual. Maka seringlah saudara berkomunikasi, maka sering baca buku, sehingga seluruh proses itu akan menjadi saudara semakin hari akan semakin kompeten. Tidak sekadar kompeten dalam hal pikiran, tetapi kompeten dalam hal keterampilan atau kompetensi psikomotorik. Ketika saudara IP itu tidak mencapai ketentuan, artinya kurang dari 2, maka saudara dianjurkan untuk cuti akademik. Ya. Ini kalau cuti akademik itu apa artinya? Pembebasan mahasiswa untuk sementara waktu dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik. Jadi ini saudara istirahat dulu. Kenapa istirahat? Karena IPK saya kurang dari 2. Karena ada juga yang IPK kurang dari 2, nah disebut juga lulus percobaan yang 1,75 sampai dengan 2. Ya, ini tidak boleh terulang. Ya, supaya tidak terulang, ini tadi, berkolaborasilah, jangan mendewakan sifat individual sehingga saudara sukses dalam pembelajaran. Apa indikator sukses? IPK saudara tidak dalam angka kritis. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya evaluasi studi, cuti kuliah, dan putus studi. Saudara tentu pernah mendengar I just want to be done. Ya, saya yang penting ya selesai. Nah, ini tidak berlaku di Politeknik. Tidak berlaku di Politeknik karena seluruhnya harus mengikuti prosedur. Ya. Terkait dengan itu, maka supaya saudara bisa selesai, maka ini ada namanya status kelulusan. Nah, di semester-semester tadi, evaluasi tadi akan menghasilkan status kelulusan. Jika pada setiap semester IPS-nya lebih besar dari 2, maka saudara dinyatakan lulus. Ya, IPS-nya lebih besar dari 2. Dengan syarat nilai mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia minimal B. Artinya keempat mata kuliah ini tidak memperbolehkan saudara mendapatkan nilai kurang dari B. Ya. Kemudian jumlah nilai D lebih kecil sama dengan 3. Ya. Jadi kalau ternyata saudara sudah nilai D-nya itu 3, ini sudah dalam kondisi kritis dan tidak boleh mempunyai nilai E. Ya. Nilai E ini adalah nilai destroyer, nilai perusak. Kenapa? Karena harus dikalikan dengan 0. Ketika seluruhnya dikalikan 0, maka hasilnya 0, maka saudara akan dinyatakan status kelulusannya menjadi seperti ini. Lulus di percobaan jika nilai IPS-nya 1,75 sampai dengan 2. Nilai D ya, tidak, ini lebih besar atau sama dengan 4. 4 itu sudah berbahaya. Karena itu upayakan saudara tadi berkolaborasi, berdiskusi, ya, minta lagi advice dari dosen saudara sehingga yang tidak saudara pahami menjadi saudara pahami. Yang berikutnya, ketika saudara sudah kuliah nanti, maka ada ketentuan tentang tidak lulus, ya, sehingga dinyatakan drop out. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya. Nilai mata kuliah agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia ini kurang dari B. Maka saudara ter-DO. 2 kali berturut-turut berstatus lulus percobaan. Jadi kalau saudara 2 kali mendapat nilai IPS 1,75 sampai dengan 2, maka ya, saudara sampai 2 kali, maka dengan berat hati mendapatkan DO, memperoleh IPS, ya, indeks prestasi semester itu 1,75, memperoleh nilai E. Ini ada kekhususan untuk administrasi bisnis dan akuntansi
Apabila terakumulasi nilai D-nya lebih dari 6, maka dengan sangat berat hati akan ter-drop out. Ya. Yang berikutnya, saudara harus juga memperhatikan tentang seluruh proses terkait dengan predikat kelulusan saudara. Saudara dinyatakan lulus dan dengan predikatnya apabila telah menempuh dan lulus seluruh beban studi dengan IPK lebih besar sama dengan 2. Artinya minimal IPK saudara 2, maka saudara dinyatakan lulus di Politeknik nanti. Ya. Kemudian predikat kelulusan mahasiswa berdasarkan atas IPK dengan sebutannya apabila saudara nanti lulus dengan indeks prestasi kumulatif antara 2 sampai dengan 2,75, maka sebutannya lulus saja. Kalau saudara lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 2,76 sampai dengan 3, maka predikat kelulusan saudara adalah memuaskan. Dan apabila saudara lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,01 sampai dengan 3,50, berarti predikat kelulusan saudara sangat memuaskan. Dan di atas itu apabila IPK saudara lebih besar dari 3,5, maka saudara mendapatkan predikat kelulusan dengan pujian. Dan ini akan dibacakan pada saat saudara wisuda. Karena itu berlomba-lombalah menuju kebajikan supaya saudara bisa mencapai IP yang menurut saudara paling optimal. Sehingga orang tua saudara juga bangga dengan saudara. Saudara sekalian yang berbahagia, di Politeknik juga ada libur perkuliahan. Ada 4 ragam libur di semester ganjil, ya, libur di semester genap, libur puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah libur resmi nasional, ya, dan cuti bersama disesuaikan dengan ketetapan pemerintah. Nah, cuma terdapat sedikit perbedaan, ini adalah libur di semester genap yang berlangsung 4 minggu ini. Saudara tidak, yang semester atas tidak bisa menikmati selama 4 minggu karena biasanya digunakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Politeknik Negeri Pontianak, untuk uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini saudara akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai surat keterangan pendamping ijazah tentang kompetensi saudara pada bidang teknis sebagaimana kemampuan inti atau kompetensi inti di program studi saudara. Karena itu terkait dengan libur perkuliahan yang kedua ini, saudara pasti lebih sibuk, saudara pasti lebih mempersiapkan fisik dan mental saudara karena di sini ada uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Dan nanti saudara akan mendapatkan sertifikat nasional dari BNSP yang dinyatakan secara nasional saudara memiliki kompetensi pada bidang sebagaimana yang saudara ikuti dalam uji kompetensi itu. Maka jadi mahasiswa Politeknik tidak bisa bersantai-santai. Kemudian yang berikutnya adalah yudisium, wisuda, dan ijazah. Apa itu yudisium? Yudisium adalah penentuan status kelulusan seorang mahasiswa setelah menempuh seluruh beban pembelajaran pada suatu program studi. Jadi kalau nanti saudara sudah sidang di kerja praktek akhir atau sidang skripsi dan saudara sudah dinyatakan lulus, maka saudara mempunyai hak untuk mengikuti yudisium. Ya, dalam yudisium ini ada pernyataan kelulusan, dan pernyataan kelulusan tadi ada yang lulus, ada yang memuaskan, sangat memuaskan, dan yang kumlot atau dengan pujian. Setelah itu saudara mempunyai hak untuk wisuda. Ketika saudara wisuda, maka sesungguhnya saudara sudah bisa berintrospeksi kira-kira kemampuan apa yang saudara miliki, kompetensi apa yang saudara miliki, sehingga dengan kompetensi itu saudara bisa memilih ikut bekerja pada dunia kerja atau ikut berwirausaha sebagaimana kemampuan saudara. Maka proses wisuda akan ada undangan, dan proses wisuda ini saudara akan mendapatkan ijazah beserta transkrip nilai studi saudara. Ini adalah representasi keberhasilan saudara selama saudara menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Pontianak. Ya, sekali lagi bahwa untuk sampai ke sini maka jangan saudara
berpijak pada individualis saudara, maka berkolaborasilah dengan kawan saudara, dengan dosen saudara, dengan pembimbing akademik saudara, sehingga semua saudara dapat selesaikan dengan baik. Semoga seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKMB ini, baik secara langsung maupun daring, sampai pada tahap ini sukses. Mohon maaf jika dalam pemaparan ini terdapat tutur kata yang tidak elok saudara dengarkan, dan terima kasih sekali lagi. Harapan kami mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada saudara. Kami akhiri, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.